Di keheningan yang mendalam, saat pikiran sedang terlepas dari rutinitas sehari-hari, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan. Apakah kita benar-benar ada? Pertanyaan ini tidak hanya sederhana, tetapi juga mengandung kedalaman yang sulit dijangkau. Seolah-olah kita berdiri di tepi jurang yang gelap, mencoba memahami apa yang ada di bawah sana. Dalam benak, kita bertanya-tanya, apakah kita adalah pengendali penuh dari tubuh dan pikiran ini? Atau apakah kita hanya menjadi penonton dari sesuatu yang jauh lebih besar? Dari rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa alasan, hingga keputusan-keputusan kecil yang tampaknya datang begitu saja, kehidupan dipenuhi dengan momen-momen yang membuat kita mempertanyakan sejauh mana kendali yang sebenarnya kita miliki. Dan lebih jauh lagi, apakah kesadaran itu sendiri hanyalah ilusi yang dibangun oleh otak kita? Di video kali ini kita akan membahas berbagai perspektif yang menyingkap misteri apakah kita benar-benar ada. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak berada di bawah kendali sadar kita. Contohnya ketakutan. Ketakutan adalah respon otomatis dari otak terhadap sesuatu yang dianggap menakutkan. Namun ketakutan itu sendiri tidak berada di bawah kendali sadar kita. Itu adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Sebuah mekanisme yang dilakukan oleh otak, bukan oleh diri kita secara sadar. Jika kita menganggap bahwa hal-hal yang terjadi otomatis bukan bagian dari diri kita, maka banyak aspek dalam hidup kita yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Hal sederhana seperti berkedip atau bernapas misalnya. Kedua hal ini terjadi secara otomatis, tetapi ketika kita mulai memikirkannya, kita dapat melakukannya secara manual. Namun dalam beberapa menit kita akan melupakannya dan semuanya kembali menjadi otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti ini bukanlah bagian dari diri kita yang sadar. Bagaimana dengan hal-hal yang kita sukai, misalnya musik? Musik yang kita sukai dapat mengaktifkan bagian otak yang terkait dengan euforia, membuat kita merasa senang. Namun apakah kita benar-benar memilih preferensi kita terhadap musik tertentu? Seandainya kita bisa memilih, mungkin kita akan menyukai semua jenis musik tanpa terkecuali. Namun kenyataannya, preferensi musik kita dipengaruhi oleh suasana hati, lingkungan, dan pengalaman yang berada di luar kendali kita. Lalu bagaimana dengan aktivitas yang lebih kompleks seperti bermain alat musik atau mengemudi mobil? Pada awalnya, aktivitas ini membutuhkan kesadaran penuh, namun setelah cukup terlatih, kita bisa melakukannya secara otomatis. Misalnya, saat bermain alat musik, jari-jari kita seolah tahu apa yang harus dilakukan tanpa kita sadari. Dan saat mengemudi, kita bisa berpikir tentang pekerjaan sambil tetap fokus di jalanan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak hal aktivitas motorik yang menjadi otomatis dan bukan bagian dari kesadaran penuh kita. Eksperimen terkenal yang dilakukan oleh Benjamin Libet menambah dimensi baru dalam pembahasan ini. Dalam eksperimen tersebut, partisipan diminta menekan tombol kapanpun mereka ingin, sementara aktivitas otak mereka dipantau menggunakan elektroencephalogram atau EEG. Hasilnya menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Otak mempersiapkan diri untuk menekan tombol beberapa ratus detik sebelum partisipan menyadari keinginan mereka untuk melakukannya. Aktivitas ini dikenal sebagai potensial kesiapan atau readiness potential. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika otak telah membuat keputusan sebelum kita menyadarinya, apakah kehendak bebas kita hanyalah ilusi? Dalam pandangan ini, apa yang kita anggap sebagai keputusan sadar mungkin hanyalah hasil dari proses otomatis yang dilakukan oleh otak kita. Keputusan untuk menekan tombol, meskipun tampaknya berasal dari kehendak sadar, sebenarnya sudah diproses oleh sistem saraf sebelum kita merasa telah memutuskannya. Libet juga menemukan bahwa meskipun otak memulai proses ini secara otomatis, partisipan masih memiliki hak veto terhadap tindakan tersebut. Artinya, meskipun otak sudah bersiap untuk melakukan sesuatu, kesadaran kita masih dapat memilih untuk menghentikannya pada saat-saat terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mungkin tidak sepenuhnya hilang dalam proses pengambilan keputusan, tetapi perannya mungkin lebih kecil daripada yang kita bayangkan. Eksperimen ini pun memicu perdebatan panjang di kalangan ilmuwan dan filsuf. Beberapa percaya bahwa hasil ini mendukung determinisme, gagasan bahwa semua peristiwa, termasuk tindakan manusia, ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya. Namun yang lain berpendapat bahwa adanya hak veto menunjukkan bahwa kita masih memiliki kontrol tertentu atas tindakan yang kita lakukan, meskipun dalam batasan tertentu. Lebih jauh lagi, eksperimen ini telah menginspirasi penelitian lanjutan tentang bagaimana otak membuat keputusan. Teknologi modern seperti MRI
telah digunakan untuk mempelajari area otak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, memberikan wawasan lebih dalam tentang proses yang mendasari tindakan kita. Meskipun demikian, pertanyaan besar tetaplah ada, yaitu sejauh mana kita benar-benar memiliki kendali atas hidup kita, dan sejauh mana kita hanyalah penumpang dalam kendaraan yang dikemudikan oleh otak kita. Jika kita mencoba bermeditasi dan mengabaikan semua input indrawi, kita mungkin menemukan bahwa tidak ada pusat kesadaran yang jelas dalam diri kita. Kesadaran tampaknya hanyalah keberadaan, bukan sesuatu yang dapat dengan mudah didefinisikan. Sensasi tertentu tetap ada, tetapi otak memprosesnya secara otomatis. Jika kita mencari diri kita mungkin akan menyadari bahwa kita tidak benar-benar ada secara konkret. René Descartes, seorang filsuf terkenal, mencoba menjawab pertanyaan ini dalam karyanya Meditation on First Philosophy. Dia memulai dengan meruntuhkan semua keyakinannya untuk menemukan dasar yang tidak dapat diragukan. Descartes menyadari bahwa persepsi indrawi kita seringkali menipu, seperti ilusi jarak atau mimpi yang terasa nyata. Ia bahkan memperkenalkan gagasan tentang iblis jahat yang mungkin menipu kita untuk percaya bahwa realitas itu nyata. Namun Descartes menemukan satu hal yang tidak bisa diragukan, yaitu fakta bahwa ia sedang berpikir. Dari sini ia menyimpulkan, aku berpikir, maka aku ada. Pemikiran ini menjadi dasar bagi pemahaman modern tentang kesadaran dan eksistensial. Pemikiran Descartes membuka pintu bagi berbagai pertanyaan filosofis tentang realitas dan pengetahuan. Salah satu implikasinya adalah bahwa pengetahuan kita tentang dunia harus dibangun di atas dasar yang tidak dapat diragukan. Dalam konteks modern, pemikiran ini sangat relevan dalam diskusi tentang kecerdasan buatan atau AI. Apakah AI dapat memiliki kesadaran seperti manusia? Apakah kesadaran hanya hasil dari proses otomatis yang kompleks? Pertanyaan tentang eksistensi dan kesadaran tidak memiliki jawaban yang sederhana. Banyak hal dalam hidup kita terjadi secara otomatis, berada di luar kendali sadar kita. Preferensi bahasa, aktivitas motorik, bahkan keputusan yang kita anggap sadar mungkin sudah diputuskan oleh otak kita sebelum kita menyadarinya. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Descartes, fakta bahwa kita mampu berpikir dan merenung tentang hal ini adalah bukti bahwa kita itu ada. Kesadaran manusia adalah salah satu misteri terbesar yang terus menjadi bahan diskusi dalam filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan mengeksplorasi pertanyaan ini, kita tidak hanya memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan tempat kita di dalamnya.